Halo sahabat karir, salam berani sukses. Ya, kembali lagi bersama Kak Eka di sini di podcast Ruang Kerja tentunya. Nah, kita kedatangan bidadari Alpha Prima lagi nih. Bidadari Alpha Prima yang cantik jelita, namanya Indah Puspita. Ya, Oke. gimana kabar Indah Puspita? Baik Kak Eka, sehat juga. Terima kasih untuk undangannya hari ini. Berkesempatan ikut di podcast Ruang Kerja dari kampus Alpha Prima. Iya, podcast Ruang Kerja ya. Iya, betul. Oke. Sekarang kegiatanmu apa? Saat ini Indah masih kerja. Kerja Setelah lulus di Alpha Prima, Indah langsung kerja di Bali Lighthouse Ikigai Center di Renon sih Kak, dekat. Berarti internasional itu? Iya, betul. Wih, sama bule-bule aja ya? Iya, anak-anaknya Oh, anak bule. bule-bulenya. Kemarin sempat bikin story yang Miss itu ya? Iya. Miss Indah. Iya. Harusnya Miss Beautiful dong ya. Gak bisa dong Kak, nama aku memang Indah, gak bisa di English kan, itu gak nyambung jadinya. Siapa tahu kan harus Miss Beautiful gitu kan lebih bagus ya. Ya. Terus kamu mendapatkan Posisi di sana? posisi di sana kebetulan sebagai staff admin juga sih Kak. Staff Iya, admin. masih staff admin. Berarti apa aja gini? Kegiatannya seperti biasa, kalau bisa dikatakan kalau di Alpha Prima itu FO-nya yang ngurus administrasi guru, dosennya. Indah juga seperti itu di sana, ngurus administrasi gurunya, siswanya juga gitu. Kayak inventory juga, keuangannya juga kayak gitu sih Kak. Merangkap juga. Merangkap sama adminnya juga. Tapi lebih asik kan sama anak-anak. Umur berapa sih anak-anak bule yang di situ? Oke, kalau di sana kan karena ada 2 gedung, jadi Indah kebetulan di gedung yang kedua, jadi itu khusus anak-anak yang mulai dari SD sampai SMA. Kalau di Indonesia kan ya, SD gitu. sampai Jadi SMA. grade 3 sampai dengan grade 12 gitu. Anak-anaknya kecil-kecil tapi bule-bule kan gede-gede juga postur tubuhnya. Gede-gede. Lucu-lucu berarti. Lucu-lucu yang SD Kak, Gimana? yang umur yang kelas 3, kelas 5 tuh. Karena kan bahasanya itu lo anak kan pakai bahasa internasional, bahasa English ya, Inggris, lucu aja dengernya. Aduh, kecil-kecil udah ngomong bahasa Inggris ya. Ya ampun, buat aku yang belum begitu bisa fasih, untuk bahasa ngomong Inggris. bahasa Inggrisnya, jadi aduh gemes ya dengernya ngomong bahasa Inggris kayak gitu Kak. Gitu. Apa aja kamu pernah nggak ditanyain, pernah nggak ngobrol sama anak bule itu? Kalau dibilang anak-anak bule semua bisa bahasa Inggris, ya bisa, karena first language-nya masuk sekolah di Bali Lakers itu dia harus bahasa Inggris. Kalau dibilang bahasa Indonesia ada beberapa Kak, jadi Indah ngomongnya adik-adik yang ada bisa ngajak ngomong bahasa Indonesia, dia ya ajak ngomong dulu. Oh, berarti yang ada yang anak bule, yang pure bule. Ada juga yang campuran, ibunya Indo mungkin, bapaknya yang mungkin blasteran kayak gitu jadinya. Masih bisa bahasa Indonesia, jadi agak gampang Indah ajak komunikasi. Jadi nggak susah-susah banget. Iya, betul. Terus teman-teman di tempat kerja gimana? Teman-teman di tempat kerja welcome banget sih Kak. Aku bersyukur dia bisa menerima aku juga siap beradaptasi dengan teman-teman yang di sana. Memang sebagian besar tuh umurnya jauh dari Indah. Yang umur 20-an tahun itu cuma berapa Indah. ya, 3 orang. Itu pun gak seumur sama Indah, itu lebih tinggi lagi, 3 tahun, 4 berarti tahun. Indah yang paling kecil. Yang paling kecil aku. Paling kecil ya. Sampai mendapatkan di tempat kerja yang internasional. Syukur. Nah, awalnya kan Indah juga melamar yang di tempat yang dulu. Betul, itu kan. Kan dua panggilan yang datang kan ke Indah. Kalau bisa dibilang 3 sih Kak, karena aku sempat 3. Kebetulan sempat ngajuin di rumah sakit juga. Dipanggil yang di PT itu juga dipanggil, tapi kebetulan lebih dahulu yang di tempat kerja ini yang sekarang. Jadi 2 perusahaan tersebut aku cancel dengan berat hati. Tak bilang udah bekerja kebetulan. Ini dia alumni kita yang dipanggil dengan 3 perusahaan yang langsung manggil setelah kerja, setelah wisuda apa sebelum
wisuda. Sebelum wisuda. Sebelum wisuda ada berapa perusahaan yang manggil? 3 itu deh. Oh, langsung 3 Iya, itu. ketiga itu dah. Dan yang keterima cuma satu yang sekarang ini langsung Yang oke. kamu Yang okein ini. sekarang, ready sekarang itu Iya, yang yang ini. ini Tapi kamu sekarang. datengin nggak kedua ini dulu? Yang kedua itu nggak aku datengin Heeh. karena aku juga sempat konsultasi sama Mbak Desa. Heeh. Kita by telepon aja udah nggak apa-apa, nanti bilang dari pihak kampusnya akan meneruskan ke sana. Gitu. Udah konsultasi sama Mbak Desa juga sih. Mbak Desa nyaranin ya by telepon aja, nggak apa-apa. Tapi kamu udah telepon waktu itu? Sudah konfirmasi. Udah gini. Oh gitu. Gitu dong. Untuk ini apa namanya, teman-teman yang masih aktif juga, mahasiswa-mahasiswa Alfa Prima, nanti kalau bisa seperti Kak Indah ini yang sebelum wisuda sudah ada 3 perusahaan yang memanggil untuk interview, untuk bekerja, dan otomatis salah satunya dipilih oleh Kak Indah, dan itu perusahaan yang internasional Ya, pula ya. betul. Ya. Nggak nyangka sih Kak gitu. Heeh. Oh ternyata ini company-nya internasional gitu. Company yang internasional yang kamu Belum pernah juga Kak, belum pernah aku ketahui dan belum pernah di lingkup company yang internasional gitu. Kaget juga, tapi syukur kita bisa belajar banyak di sini. Ya, harus syukur adaptasimu cepat banget di perusahaan yang sekarang, Ya, jadinya syukur. langsung tek gitu sampai ya di administrasi, di Iya. staff sekarang. Ya. Sebenarnya hari ini juga kamu kerja ya? Iya, hari ini kerja tapi ya Minta izin panggilan dulu. ini dahulukan yang ini dulu, nanti lanjut kerja. Ya, Masih nanti bisa lanjut diatur. kerja. Ya, gitu dah. Seorang profesional itu harus seperti itu, harus menjaga apa namanya, link-linknya Iya, gitu. Gimana sih caranya? ya, membagi waktu juga bagi sih Kak. waktu juga. Terus di kampus dulu kamu aktif di apa aja nih? Di kampus aktif apa aja, organisasinya itu ikutnya udah pasti wajib itu UKM. Aku ikut UKM Dance pastinya Kak. UKM Dance. Ya. Terus aku sempat ikut BEM Aptasena, BEM lingkup Aptasena, sama himpunan yaitu HMBM. HMBM. Iya, betul. Terus yang mana kamu prioritasin di 3 cabang gitu? Kalau sebenarnya semua sama-sama suka ikut organisasinya, tapi yang aku besarnya di mana? Aku besarnya di HMBM. Himpunanku gitu, bisnis. Jadi besar di sana. Terus gitu. Kalau di BEM ikut dulu sempat aktif, awal-awal aktif, setelah megang jabatan di HMBM jadinya BEM itu lebih berkurang jadinya. Jadi kalau diajak ikut kegiatan BEM aku ikutin, kalau memang enggak ya enggak apa-apa, karena dimaklumi juga Kak, karena aku memegang satu himpunan ini jadi enggak apa-apa sih, tapi tetap ikut berpartisipasi di kegiatannya. Kan waktu itu masih kayak pembinanya di BEM-nya. Betul. Gitu. Kenapa kamu nggak mau mencalonkan diri jadi ketua BEM, jadi presiden of BEM-nya gitu? Kayak gitu sih Kak, aku takut berkhianat nanti telah satu kubu gitu. Enggak sih, semua kan masih fair-fair aja Kak. Enggak. Aja. Tapi mungkin kasih yang lain dulu deh, aku yang di sini aja cukup gitu. Padahal Kak sangat mengharapkan kamu untuk naik waktu itu. Maksudnya, kenapa yang saya harapkan tidak mencalonkan diri gini? Masih ada yang lain mungkin Kak, karena aku besarnya kebetulan lebih tahu di HMBM, jadi aku megang itu aja Kak. Kalau BEM mungkin aku belum begitu ketahui, jadi aku izinkan yang lain aja dulu megangnya. Iya, kamu milih mau raih berarti. Enggak kayak gitu. HMBM kan mau raih ya, Yang itu. Lanjut Kak. Lanjut nih. Lanjut. Terus di kegiatan kamu bagus, maksudnya, tapi memang benar Indah ini bagus sekali dalam membagi waktunya dalam berkegiatan di BEM. Dia sering ikut juga di BEM walaupun dia nomor 2 kan lah BEM-nya itu zaman waktu itu. Tapi lebih sering lah dia ikut daripada BEM yang seharusnya dia aktif waktu zaman itu. Iya. Nah, itu yang kayak wah, salut banget nih orang ini. Dan jiwa pemimpinmu juga bagus waktu itu, makanya kamu juga di hiring oleh HMBM untuk jadi ketua kan. Ketua di HMBM jadinya.
ya sama-sama jalan juga, Mm-mm. sama-sama jadi satu juga. Terus sampailah kamu wisuda wisuda terus naik panggung nih, Indah Puspita naik panggung. Wis, cie. Ya syukur ya Heeh, Tuhanku. syukur. Juara berapa itu? Juara 3 Juara kakak. 3. Terus Nggak nyangka tau kak, aku kenapa nggak nyangka? nggak nyangka kan, ah karena yang di pikiranku di awal itu Mm-mm, IPK ya, IPK aku nomor 3 nomor sekian di kelas mm-mm, malamku, oh masih ada yang lebih pintar dari aku gitu. mm-mm, Ternyata aku pikir lagi, oh nyari yang juara terbaik itu presentasinya kan IPK sama TAK gitu. Ya heeh, udah aku nggak berharap besar kak, aku dapat iya nggak dapat juga nggak apa-apa mm-mm, gitu, nggak ingin lobo lah gitulah bahasa heeh, heeh, Balinya, heeh. nggak ingin lobo apa-apa harus aku nggak pengen kayak gitu juga. Itu udah waktu dipanggil itu Terus nama hampir aja aku mau berdiri tau gak, hampir mau berdiri, ya ampun malu ya Tuhan, lupa aku gitu, saking senengnya juga kak, aduh udah mau nangis mm-mm, itu waktu itu, heeh, karena ada orang tua kan gitu, iya jadi yang ini loh menyaksikan. aku lupa bisa kayak kakak Mm-mm. gitu jadinya. Dari jauh-jauh ya, dari negara Mm-mm. ya, Gitu. kamu negara. Senang ya Tuhan, syukur syukur Mm-mm. syukur ya Tuhan, terima kasih terus kayak gitu aja waktu itu. Akhirnya kamu dapat juara 3, bisa mempersembahkan itu ke Ya orang tua kamu. betul betul Kak. Itu hal yang kecil, walaupun orang tua itu tidak apa namanya, nggak Mengharapkan, mengharapkan materi ya dari iya kamu. betul. Pasti yang hal-hal yang kecil itu bisa jadi juara, bisa kayak Ratih kemarin itu kan, walaupun dulunya dilarang, akhirnya dia Iya, diberikan gini, berikan kesempatan. Akhirnya seperti itu. itu yang membahagiakan orang tua kamu. Mm-mm. Eh, Setelah kamu dapat juara, udah dapat pekerjaan sekarang nih gitu. Apa sih yang kamu rasakan? Apa apa aja sih yang bener-bener, oh di Alfa Prima ini mendapatkan ini loh aku gitu. Kalau buat Indah pribadi, Mm-mm, karena Indah sering berorganisasi itu kan ketemu banyak orang. mm-mm, Jujur Indah tuh sebenarnya awalnya dulu tuh sulit beradaptasi kak sulit. gitu. Aku dibilang cuek lah, aku Mm-mm. jutek Judes, lah, Judes. judes gitu. Orang tuh Heeh, enggan untuk dekat sama aku kan gitu heeh, jadinya. Nah ikut organisasi, pokoknya sering-sering ikut kegiatan deh, banyak punya teman. Jadi ya aku nyontek gininya orang, oh lebih welcome, heeh. ramah. Biar aku nggak dicap sama orang males, jadi orang berteman sama aku biar Mm-mm, gitu. Oh mm-mm. lebih welcome deh kayak si ini. Oh si ini Heeh, kayak gini, oke heeh, deh gini aku coba caranya. belajar seperti Mm-mm, itu, merubah diri kayak gitu. mm-mm, Terus kalau di segi pendidikan, aku belajar mm-mm, banyak di Alfa Prima karena benar-benar di sini tuh praktek langsung. Kayak sekarang aku mm-mm. kerja administrasi. Karena itu udah aku dapat Kak di pelajaran kemarin di Heeh, heeh, berapa? semester berapa Heeh, heeh. aku udah dikasih tahu tentang administrasi, Administrasi, pengarsipan aku pengarsipan, tahu. Jadi heeh, inilah bekal aku mhm, ke dunia kerja. Kayak kemarin aku di tempat kerja, bisa kan ngarsip, bisa kan mhm, korespondensi, bisa. bisa. Aku tahu Kak, kita gitu ya. Heeh, Oh karena ya udah. memang ada gitu ya, Ya. Oh ya udah deh gampang. Yang penting Indah udah tahu ya. mhm. Udah tahu gitu. Untuk dasar Mm-mm. bekerja itu kan udah ada lah gitu. Karena kita di sini kan sering gitu, apa namanya, mempraktekkan itu via Iya, event-event itu kan ya, iya betul eee, gitu. jadi kamu mengambil keputusan sendiri itu udah bisa di event-event. Mm-mm. Terus kebanggaan orang tuamu itu udah disampaikan belum? "Wah, bapak bangga nih, ibu bangga." Pernah nggak digituin semua? Pernah kemarin waktu selesai wisuda itu kan Mhm, duduk langsung disebutkan mhm, gitu. Pas naik panggung udah yang jabat tangan sama Pak Made Artana itu mhm, kan kita punya grup keluarga, ih IPK-nya segini, ih syukur dah dek, kayak gitulah mhm, ibu sama bapak. Kakak kan kebetulan di luar nggak bisa masuk juga ke dalam, itu mhm, kasih tepuk tangan pokoknya segala macam. iya, Itu udah pas yang terbaik itu kan naik ke heeh, atas. Tak lihat kan setelah dari panggung tuh tak lihat chat keluarga. Wih nggak nyangka dapet yang terbaik juga gitu. gitu, Udah kakak juga apresiasi karena panutanku kakak bisa, aku juga harus bisa heeh. gitu. Emang kakakmu pintar? Ya dia terbaik Oh, satu oh dulu terbaik gitu. satu, Jadi kenapa aku nggak bisa gitu? Aku harus bisa. Makanya mhm, kemarin tuh,
aku bisa loh setara sama kakak, jadi biar nggak ada perbandingan nanti gitu. Kakak bisa, aku juga harus bisa. Setelah dari gedung BNDC itu kan keluar, sudah diselamatin sama kakak ipar. Nggak nyangka gitu lah, nggak nyangka, tak kira nggak sampai ini pencapaiannya, tak kira cuma sekedar ikut organisasi lala lele lah kayak gitu. Melali-melali aja. Kayak gitu, sibuk sok sibuk. Pernah digituin? Sering banget ya Eka. Gimana In? Sibuk kan gak enak, apa sih kegaek gitu. Sama kakakmu? Iya, hampir setiap hari kan kayak kita berkegiatan di Alfa Prima itu kan banyak eventnya. Terus sibuk, nggak sempet, misalnya sempet diajakin Bali sama kakak, nggak sempet ada kegiatan hari Minggu begini kayak gitu dah biasanya Indah. Sok sibuk gen gitu. Masa gitu? Akhirnya kan kamu bisa membuktikan. Iya, betul. Ini lagi. Tak giniin juga bapak kanggoan mak ya Pak, cuma bisa nomor 3. Asing kengken syukurin banget man. Terus pokoknya sampai di kos, ada nak sing man, terus digituin lah. Nah Pak syukurin Pak ya, tak gitu. Nah itu kan dapat Manila tak gini Pak, anggon bekal beli laptop bin Pak nah gitu. Oh berarti nggak ada ke ini pribadi pak spesial tak sparein setengah untuk beli laptop, setengah pakai nabung gitu. Beli laptop lagi? Iya, laptop lagi pakai kerja. Kan laptopmu masih iya masih sakit dia. Oh masih sakit. You know lah Kak, sekarang laptop udah canggih-canggih gitu. Sekarang ya. Diajak lama-lama laptop tuh sakit ya. Gitu. Berarti orang tuamu waktu itu datangnya dari negara langsung ke BNDCC apa? Enggak, tanggal 5-nya datang ke sini. Udah di sini. Iya, dari Denpasar. Gitu. Yo, kirain langsung. Wih. Iya, nggak bisa Kak, kasihan bapak ibuku. Itu. Berapa hari sekali kamu pulang? Pulang ke negara. Kalau pulang ke negara nggak nentu sih sebulan berapa. Bisa kalau benar-benar free Sabtu Minggu bisa pulang, kalau nggak gitu nunggu kakak ada pulang aku ikut. Kayak gitu kan sekarang ipar sama punya ipar kan gitu. Bawa mobil ikut. Baru ikut. Kalau nggak pulang. Kayak kemarin karena galungan sama Kuningan, kan aku sendiri sekarang di rumah cewek. Kakakku kan ada ikut suami. Ya Indah harus pulang. Indah pulang aja sendiri. Gak apa-apa. Awalnya tuh pulang sendiri nggak boleh Kak, karena ya jauh kan Kak, nggak tahu lah jalur ke negara tuh kayak gimana. Jauh. Apalagi pulang kerja tuh sore, sampai ada negara tuh bisa malam. Karena kemarin rahinan kayak gitu, jadi pokoknya niat pulang. Aku harus pulang, disuruh pulang sama ibu, harus mau Banten besok. Ya pulang aja sendiri, nggak apa-apa. Hujan sih, kenapa? Selamat aja. Iya selamat aja sama rumah. Harus hati-hati lah di jalan, apalagi musim sekarang hujan-hujan, angin. Iya. Itu berbahaya banget ya. Apalagi ada longsor kemarin juga di daerah Gianyar kalau nggak salah itu. Beleleng juga sih. Sungkara sih aman di jalan. Sungkara ya selamat semua. Bali ini bisa kembali lagi. Itu. Terus kalau kegiatanmu seandainya nih kamu kan bulanan juga kadang-kadang nggak pulang ya. Sekalinya pulang kegiatanmu di rumah ngapain? Di negara? Kegiatanku di rumah di negara paling enggak ya di rumah aja sih Kak. Di kamar? Enggak sih. Kok maksudnya ke nenek lah. Lagi mainan di rumah kan sama pacar lah gitu. Ada yang sakit hati nih. Gitu. Pemirsa di rumah ternyata yang sakit hati. Gitu. Indah ini udah punya pacar, berarti melalui ke sama pacar sama ke rumah nenek dan pokoknya samping itu temu kangen sama anjing-anjing. Pokoknya pulang tuh fokusnya aduh gemes pengen sama dia. Pokoknya aku punya anabul 3. Anabul. Ya anak bulu anjing gitu. Anak bulu. Itu bahasa apa? Iya kakak kenapa sih? Gitu ketemu. Pokoknya kangen kalau jauh kayak sekarang pun foto di grup keluarga itu anjing sih ya. Dogi-dogi semua. Mana anak-anak mak gitu. Tak
di foto sama ibu ini tidur dia. Oh berarti kamu manja banget sama Anabul Anabulmu itu. Anabul anjing gitu aja kak. Anjing. Iya lucu, aku tuh kayak penghilang penat gitu loh kak Oh. anjing. Pokoknya bermain sama dia ngelus-ngelus dia kayak stres gitu tuh hilang. Dengan anjing kan memang kayak gitu sih, Iya yang sih. setahu aku di Ya, psikolog. ada itu ada hewan peliharaan itu bisa ikan bisa itu Aku menyalurkannya ke ke anjing dogi-doginya. peliharaan yang lucu-lucu. Anabul. Terus berarti kamu mintain ke mamamu. Kamu manggilnya mama. Mama minta gini gitu. Mak minta foto anak-anak. Nah anak kakak juga kayak gitu. Masa gitu? Setiap rajinan dia sih. Kalau dibandingkan aku sama kakak lebih penyayang banget gitu. Aku sayang sih, cuma sekedar sih, tapi lebih sayang juga sih sama anak-anak gitu. Kakak lebih harus over banget dia gitu. Aku sekedar gitu. gemes gitu. Berapa kamu punya Anabul itu? 3 gemoy semua. Gemoy. Ya gendut-gendut. Iya. Kayak kamu. Iya kok enggak sih. Oh, kamu enggak Kak gendut. Ode tahu kok, dia kemarin sempat ke rumah ke Negara. Dia suka juga Kak Ode tahu. Gemuk-gemuk sekali anjing-anjingku. Siapa aja pernah ke Negara kemarin? Ke rumahmu, staf sini. Oh ya, kemarin karena sosialisasi mampir ya Kak Eka, Kak Dias. Kak Eka mana pernah? Sorry. Kak Dias, Kak Angga, Kak Ode. Kak Angga, Kak Ode, Kak Dias. Iya, betul. Kemarin mampir ya, simpang lah sebentar karena kebetulan lewat ke rumah. Ya udah mampir aja yuk. Biar tahu juga. Itu dia. Seorang Indah Puspita. Indah Puspita nih biasanya dipanggil sama gengnya siapa? Bunda apa? Iya. Bunda gitu. Iya. Kenapa? Aduh, sama geng-geng di kampus ini. Kalau teman-teman tuh siapa aja gengmu? Fani, ada Yumas, ada Yuade, ada Uci, ada Puspa, ada Mang Febri, ada Dwi. Pokoknya itu deh, bisa teman-teman deket tuh ikut panggil Bunda. Kenapa? Pokoknya awalnya tuh segeng itu. Tiba-tiba teman-teman yang lain kayak ada teman-teman yang lain ikut panggil Bunda. Aduh jangan manggil aku pokoknya sama teman deket itu masih biasa. Orang lain ikut panggil aku Bunda. Malu gitu jadinya Indah. Kenapa? Ya, kenapa? Alasannya mereka tuh sering curhat ke Indah gitu. Apa jadi dibilang dewasa. Ini dibilang dewasa, pokoknya ngasih saran tuh dewasa. Ke ibu-ibuan. Pokoknya mereka tuh manja gitu Kak Eka. Jadi Indah mereka mau masak, ya udah aku masakin. Mau gitu. Apa tak ayahin gitu. Mau bantu apa sini Indah yang bantu. Pokoknya gitu Indah, makanya dipanggil Bunda. Gitu. Karena kamu diayain. Cocok nih calon. Ngumpul di kos, soalnya sering Kak di kosnya Indah gitu. Semua ngumpul di kos, mau masak bareng. Ayo Indah masakin. Di gengnya. Dari sana dah Bunda. Bunda itu dari sana di kos masak. Ini calon mantu idaman sekali ini pemirsa. Oke, kan kamu kangen tuh sama apa namanya geng-gengnya itu. Apa ada nama geng nggak itu? Nama gengnya kita cuma sekedar buat Kak dari semester 1 dulu. Bangku pojok. Oh berarti kamu sering di pojok-pojok ya? Iya, sepojok ngumpul lah. Gitu. Ribut dah di belakang. Iya. Makan juga. Aduh, kasihan nih. Gitu. Ini dah geng-geng ribut aja di kelas. Tapi heboh ya. Terus kan kamu kangen sama geng-gengmu bangku pojok itu. Terus kapan mau ketemu? Untuk saat ini kayaknya masih fokus masing-masing Kak kan nyari kerja dulu gimana kelanjutannya. Pokoknya teman-teman masih fokus dulu nyari kerjanya nanti. Kalau memang sudah kita free ya kita ngumpul kayak gitu. Aku nggak ingin ganggu teman-teman juga. Kalau teman-teman masih fokus nyari kerja, kita rencanain melalui gitu kan nggak enak rasanya. Lain toh aku yang udah nggak ada lagi yang dipikirkan. Mereka lo yang masih mikir nyari kerja segala macam, ya udah silakan. Aku sering kok maksudnya nge-share lowongan ke teman-teman, siapa tahu teman-teman ada yang minat kayak gitu, biar nggak bingung. Teman-teman nanya masalah pembuatan CV atau yang lainnya, oke, kamu bantu
tak kasih contoh CV-nya aku kayak gini. Padahal pusat karir kan sudah ngasih ini. Ya mungkin punya temen tuh gimana gitu kan Kak. Ya, gitu. Itu dah kelemahannya kau teman-temanmu itu. Padahal udah kasih ya ayo gitu. Nah, kalau teman-teman yang di rumah yang masih belum bekerja nih, kalau untuk alumni atau mahasiswa aktif yang masih belum bekerja, kalau mau buat CV bisa di kontak atau di chat aja di WA admin pusat karir, nanti akan dikasih tahu oh ini caranya membuat CV dan kelengkapan CV itu apa aja. Nah, yang seperti itu kita akan kasih tahu, kita akan edukasi teman-teman. Nanti bisa dah konseling gitu ya. Betul. Aku juga dibantu awalnya dari pusat karir, nanyanya kayak gimana. Karena aku sebelumnya itu bodo amat Kak masalah CV gitu, belum buat. Padahal udah mau wisuda, itu penting mau nyari kerja. Kayak kemarin lah cepet-cepetan buat CV. Iya, kan awalnya juga kamu waktu nyari kerja itu kan sempat terlambat itu ya. Iya. Kan, aduh Kak udah terlambat gini. Terlambat karena ngurus buat CV, belum punya CV. Nah, itu udah makanya kan Kak udah bilang wanti-wanti banget nih. Harus ada CV-nya dulu. Sekarang aja siapin dah CV-mu. Nanti kalau udah ada lowongan itu kan tiba-tiba. Hari ini begitu udah dikirimkan dari pihak perusahaan ke apa namanya ke bagian kita di pusat karir. Habis itu kita udah sebarkan ke anak-anak siapa nih yang mau nih gitu. Sekiranya siapa yang mau dulu. Habis itu baru kita akan sebarkan ke grup. Kemarin tuh kapok banget Indah. Itu dah kan. Salah sekali. Makanya harus masuk ke habis itu makanya udah tak bilang kan cepetan dah bawa CV-nya. Udah tutup, udah ada gitu ya. Iya. Itu jadi pengalaman, tapi kan sekarang kamu udah bekerja di tempat yang internasional juga gitu. Itu yang Kak Eka juga bangga dulu sebagai pembinamu gitu, sampai wah kamu udah bekerja di tempat yang internasional ini, bangga banget Kak Eka. Kan kamu leader juga. Public speaking. Public speakingnya. Iya sama apa ya sama Melina. Sama leader itu. Training. Leader trainingnya itu. Nah, waktu itu kan wah banget tuh, maksudnya wah. Ya. Wah banget malam itu kamu nggak ikut. Ya, aku nggak ikut. Tapi paginya kamu datang di situ kan. Wah, malamnya itu wah banget. Wah, horornya. I know. Dan itu Kak sendirian di staff, Kak sendirian waktu itu kan. Terus kamu sudah bekerja, kamu ini, kamu itu, kamu banyak lah udah kegiatan kamu di sini. Yang paling kamu kangenin di staff siapa? Kangenin di staff. Yang di staff nih. Yang ciwi-ciwiku. Ciwi-ciwi itu siapa? Ya, segeng itu udah Mama Aye, Mama Kak Aye. Ode, Kak Evi, Ate, dulu masih ada Kak Pina lagi, satu Kak Pina. Aduh. Aku baru masuk di sini rempong sekali kalau ketemu semuanya. Gitu. Aku baru tahu kan, jadinya kan dulu sekedar halo Kak, selamat pagi, masih jadi mahasiswa. Sekarang kemarin waktu itu udah bergabung di sini. Kan Ratih lagi. Indah Puspita, Bunda. Ya. Bunda ini sempat gabung dulu ke kampus jadi staff jadi staff. Nah, di situ kan rame. Baru tahu kan, jadinya baru kenal Kak Ode, Kak Evi, Ma Aye, Kak Vina, yang dulu awalnya aku bilang jutek sekali sih, cantik sih tapi jutek gitu. Oh gitu. Ternyata dalamnya gibahan semua. Nyambung ibu-ibu ini diajak gibah. Gitu. Ya gibahan semua nih, ricuh semua. Iya, seru kakak-kakaknya cantik-cantik. Terus kamu pengen bilang apa nih? Maksudnya kalau ketemu nih sama mereka, yang terutama nih siapa yang kamu ingin banget kamu bilang, oh aku Indah kangen sama kakak-kakak staff di sini. Kalau dibilang satu persatu nggak bisa dibilang satu-satu sih Kak, semua aku kangenin. Karena
Dulu aku pernah punya impian terus, pengen deh rasanya kerja seperti aku masuk di Alfa Prima ini dilayanin sama Kak Vina. Kak Vina. Kak Vina cantik dulu waktu di FO di sini sendiri, dia indah pas mendaftar sama bapak ibu cantik. Dari negara juga. Sama-sama Aduh negara. cantik, pengen deh kayak mboknya ini kerja di FO deh gitu. Terus? Nggak nyangka Kak, kemarin tuh dapat kesempatan di sini bergabung sama si ada Kak Vina. Dekat sama Kak Vina. Aduh, Kak Vina ternyata gak segarang itu ya. Aduh, gemes deh sama Kak Vina. Ibu-ibu sekarang udah jadi ibu-ibu malah rempong sekali ya Tuhan. Udah punya anak satu. Gemes ya. Pokoknya Kak Vina aduh kocak banget sama kakak-kakak yang lain juga tuh nyambung sekali ya Tuhan. Aku kira jutek, semua ternyata enggak. Mereka welcome dan suka banget bercanda. Kalau kan waktu kamu masuk Kak Vina maksudnya masuk jadi staff ya. Ya. Kak Vina kan udah resign, udah keluar karena menikah dengan suaminya sekarang. Terus kamu kan tinggal bertiga aja di situ kan? Iya, waktu itu Mama Ayi belum, karena masih cuti hamil. Habis di bulan Mei baru udah ada Mama Ayi, jadinya 3 kakak senior di sini. Sama Kak Evi, Mama Ayi. Ya ibu-ibu orang belum ibu semuanya ya, kakak-kakakku ya itu pokoknya cantik-cantik dan rempong, pokoknya nyambung, indah, belajar banyak dari kakak Ode, Kak Evi, Mama Ayi sabar sekali, Kak Ode comel sekali, Kak Evi sekali ngomong udah saklek kali itu Kak Evi. Aduh, gemes sama Kak Evi. Kak Evi gemes banget deh pokoknya sama Kak Evi. Kak Eka juga gemes banget sama Kak Evi. Nggak boleh gitu dong, gemes artian beda. Gitu. Iya kan, gemes banget gemes ya. Kakak-kakakku. Nih, ciwi-ciwi. Kamu udah jadi alumni sekarang. Nah, sebelum kita akan tutup nih, satu pertanyaan lagi nih. Bukan pertanyaan sih, satu pesan dan kesan aja nih untuk teman-teman di mahasiswa yang masih aktif sekarang. Apa? Satu quotes deh mungkin. Oke. Kalau dari Indah, pesan buat adik-adik sekalian yang masih belajar di Alfa Prima. Iya. Janganlah berdiam diri, tidak ikut organisasi atau segala hal kegiatan yang ada di Alfa Prima. Indah saranin, ayo ikutin aja, jangan mengejar yang namanya TAK. Indah selalu teketin itu ke adik-adik Indah. Carilah pengalaman yang didapatkan, dari sana kamu bisa belajar banyak loh buat di dunia kerja nanti gitu. Event di Bali itu nggak bakal selesai. Kayak di kampus ada event, belum nanti kamu kerja pasti namanya ada event juga. Betul. Itu bakal terus kita ketemu, yuk belajar banyak di organisasi di Alfa Prima yang banyak sekali kegiatannya. Entah apapun posisimu nanti, hargai. Entah kamu jadi konsumsi, merasa iri sama teman-temannya yang jadi si acara, jangan. Ayo nikmati aja semua prosesnya, nanti bakal ada hikmatnya, seperti itu. Untuk saat ini adik-adik sekalian, semangat belajarnya. Yang masih bekerja, semangat bekerja. Yang mau cari kerja, ingat, belajarlah membuat CV dari sekarang dan tanyakan ke pusat karir. Nanti bisa dibantu sama pusat karir. Itu pesan dan kesan dari dari Indah Puspita, alumni kita yang baru kemarin lulus dari kampus Alfa Prima. Itu aja pada hari ini. Nah, kita juga punya mug cantik ini. Kita akan giveaway kan mug cantik ini. Siapa tahu yang beruntung silakan komen di bawah ini. Mungkin yang alumni, kalau alumni lulusan tahun berapa itu silakan. Contohnya Eka 2015, tulis pesan dan kesan kamu atau apa, komen-komen kamu di bawahnya. Itu terus tulis Instagramnya siapa gitu. Ya, itu nanti kita akan coba seleksi untuk giveaway-nya siapa yang akan beruntung nanti.
Itu aja dari kita, Indah. Terima kasih sudah datang ke kampus Alfa Prima, sering-sering main ke kampus Alfa Prima Iya, karena tentu. kamu masih keluarga kampus Alfa Prima. Itu aja pada hari ini. Sampai jumpa di minggu depan atau selanjutnya. Oke, Kasih. bye-bye. Bye.